Lia, seorang perawat muda yang baru saja menggenggam ijazah keperawatannya, melangkah penuh semangat memulai hari pertamanya bertugas di sebuah rumah sakit besar di jantung kota. Wajahnya memancarkan dedikasi dan idealisme yang masih murni. Namun, nasib membawanya langsung ke tugas jaga malam di bangsal isolasi, sebuah area yang terkenal sepi, lorongnya panjang dan remang, dan sedikit banyak menyimpan aura menyeramkan bagi para perawat baru sepertinya. Di malam pertamanya, Lia ditugaskan untuk merawat seorang pasien pria bernama Elang. Pasien itu ditempatkan sendirian di sebuah ruang isolasi paling ujung karena menderita penyakit langka yang gejalanya membingungkan dan belum dapat diidentifikasi dengan jelas oleh tim dokter spesialis. Elang adalah sosok yang sangat pendiam, nyaris tak pernah bersuara. Wajahnya selalu terlihat pucat pasi, seolah tak ada setetes pun darah yang mengalir di sana, dan matanya yang dalam menyimpan misteri yang sulit ditebak. Setiap malam, ketika suasana rumah sakit mulai hening dan hanya suara detak jam dinding di pos perawat yang terdengar memecah kesunyian, Lia mendengar alunan melodi yang sangat indah. Namun, melodi itu juga begitu menyayat hati, seolah menyimpan kesedihan yang tak terperi. Suara itu berasal dari harmonika kecil yang selalu tergeletak di samping bantal Elang. Lia terpesona oleh alunan melodi itu. Ia merasa ada kesedihan mendalam, sebuah kerinduan yang tak terucap, terpancar dari setiap nada yang dimainkan Elang. Lia mencoba untuk berkomunikasi lebih jauh dengan Elang, mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan atau sekadar menanyakan kabarnya. Namun, Elang hanya merespons dengan tatapan mata yang dalam atau kadang seulas senyuman tipis yang begitu samar hingga Lia ragu apakah itu benar-benar senyuman. Meskipun demikian, Lia merasa ada sebuah ikatan aneh yang tak kasat mata mulai terjalin di antara mereka berdua. Sebuah koneksi jiwa yang melampaui kata-kata. Kondisi kesehatan Elang dari hari ke hari semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, napasnya semakin berat. Lia dengan sabar dan penuh ketelatenan merawatnya. Ia seringkali rela tinggal lebih lama di ruangan Elang setelah jam tugasnya resmi berakhir, sekadar untuk menemaninya dalam diam atau untuk mendengarkan alunan melodi harmonikanya yang seolah menjadi satu-satunya cara Elang berkomunikasi dengan dunia. Tanpa ia sadari sepenuhnya, Lia mulai merasakan perasaan yang lebih dalam untuk Elang. Sebuah simpati yang tulus, yang perlahan tapi pasti, berubah menjadi kasih sayang yang murni, meskipun ia tahu bahwa hubungan itu adalah sesuatu yang mustahil dan mungkin tak akan pernah berujung bahagia. Suatu malam, kondisi Elang mencapai titik sangat kritis. Monitor di samping tempat tidurnya menunjukkan garis-garis yang tak beraturan, menandakan jantungnya semakin melemah. Lia menggenggam tangan Elang yang terasa dingin membeku. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Elang mengangkat harmonika kecil kesayangannya ke bibir. Ia memainkan melodi terakhirnya, sebuah melodi yang terdengar paling indah namun juga paling menyedihkan yang pernah Lia dengar. Matanya menatap Lia dengan pandangan yang penuh dengan arti yang tak terucapkan, seolah ingin menyampaikan 1000 pesan. Setelah melodi itu selesai mengalun, Elang menutup matanya perlahan dan menghembuskan napas terakhirnya dalam tidur yang tampak tenang. Lia sangat berduka, air matanya tak terbendung. Ia merasa kehilangan sosok yang begitu berarti baginya, meskipun baru mengenalnya dalam waktu yang sangat singkat. Dengan hati yang berat dan remuk redam, ia membantu membereskan barang-barang pribadi Elang untuk diserahkan kepada pihak administrasi rumah sakit sesuai prosedur. Saat sedang membereskan laci meja kecil di samping tempat tidur Elang, Lia menemukan sebuah map coklat yang sedikit usang.
Dengan tangan gemetar karena penasaran, ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar catatan medis lama. Catatan itu memang atas nama Elang, lengkap dengan foto dirinya. Namun, sesuatu membuat jantung Lia serasa berhenti berdetak. Tanggal kematian yang tercatat di sana adalah seminggu sebelum Lia pertama kali menginjakkan kakinya untuk bertugas di bangsal isolasi itu. Penyebab kematian yang tertulis, wabah penyakit langka dengan gejala yang sangat mirip dengan yang ia lihat pada Elang yang ia rawat selama ini. Lia terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemas seketika. Ia menyadari bahwa selama seminggu terakhir ini, ia telah merawat, berbicara, mendengarkan musik, dan bahkan jatuh cinta pada arwah Elang. Sosok yang belum bisa pergi dari dunia ini, mungkin karena ingin menyelesaikan melodi terakhirnya. Atau mungkin ia hanya menunggu seseorang yang tulus mendengarkannya hingga akhir, sebelum ia benar-benar pergi dengan tenang. Harmonika kecil itu masih tergeletak di atas meja, seolah baru saja dimainkan, mengeluarkan melodi sunyi yang kini hanya bisa didengar oleh hati Lia yang hancur.